Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bung Emen tentunya yang masih di channel YouTube Rizwan ARR Lampung. Ini Bung Emen akan memberi sedikit tip untuk perawatan bebek yang modal sedikit tapi hasil memuaskan. Oke guys, mari kita simak video selengkapnya. Di sini saya akan berbicara bagaimana cara kita menernak itik rumahan ya. Yang tadinya kita hanya takut dengan pakan-pakannya yang begitu mahal dan tidak sesuai dengan penghasilannya. Oke guys, sebelumnya kami dari channel YouTube Rizwan ARR Lampung mohon dukungannya untuk membangun daripada channel YouTube Rizwan ARR Lampung demi menjalin silaturahmi kita bersama, serta kita bisa berbagi ilmu, tip-tip dan lain sebagainya. Di sini saya akan membahas bagaimana cara kita memberi pakan itik dengan pakan tambahan, yang mana pakan tambahan bisa menjadi pakan pokok daripada itik tersebut ya, dengan menyediakan pakan-pakan yang biasanya mudah kita dapati di sekeliling rumah kita yang tanpa mengeluarkan biaya banyak. Di sini saya sediakan ada 12 ekor itik ya, yang akan kita coba dengan pakan-pakan tambahan. Ini adalah buah pepaya ya, buah pepaya yang mana buah pepaya ini adalah sutiran. Buah pepaya kita iris terlebih dahulu untuk mengeluarkan getahnya atau membuang getah-getah daripada buah pepaya supaya tidak merusak nantinya pada itik. Buah pepaya ini kita dapati dengan mudah ya. Buah pepaya ini tidak dikonsumsi lagi karena dia kecil, buah sutiran. Buah pepaya ini mengandung vitamin yang baik tentunya untuk itik, terutama perangsang bagi pejantan itik supaya itik bisa lebih cepat bertelur. Kemudian buah pepaya ini setelah kita iris kulitnya kita belah-belah ya, supaya nanti mudah untuk memperkecilnya dengan parut pepaya. Kalaupun ada pepaya yang besar, dia tidak butuh terlalu banyak pepaya ya, cukup dengan satu pepaya atau separuh dari pepaya untuk 12 itik tersebut. Nah, setelah selesai kita belah pepaya, nah ini udah selesai ya. Pepaya kita cuci bersih dengan air, dan pepaya tidak perlu dikupas kulitnya karena di dalam kulit pepaya juga mengandung vitamin yang bagus untuk itik. Di sini terlihat buah pepayanya kelihatan agak banyak karena buah pepayanya kecil-kecil ya guys. Kalau dia buah pepaya yang besar, dia cukup pakai 1 atau 11 saja buah pepaya. Sudah cukup untuk 12 itik tersebut. Kemudian pepaya kita parut dengan parut khusus pepaya yang mungkin ya di warung-warung banyak dan harganya cukup murah. Harganya kalau nggak salah itu murah sekali. Nah, perlu diketahui bahwasanya itik yang mau kita pakan ini nanti itik semasa bertelur, kurang lebih ya setengah bulan lagi bertelur lah, dimana itik ini masih banyak-banyaknya makan. Tentunya kalau kita beri dengan pakan yang biasa kita beri kepada itik, ya setidaknya kita harus memerlukan dedak itu 7 kilo atau 5 kilo per sekali kita memberi makan.
Kalau dia 2 kali dalam satu hari, berarti kita harus memberi 10 kilo untuk itik 12 tersebut. Dan kalau harga dedak itu sekarang seperti sekarang harganya 3.000 rata-rata ya, kalau kita beli di warung 3.000. Kalau dia 10 kilo berarti 30 kilo per hari. Untuk pakan itik 12 ekor tadi, berarti kalau dia 10 kilo per harinya 30.000, kita harus mengeluarkan dana pakan itik tersebut. Tapi dengan adanya kita campur dengan bahan-bahan yang kita siapkan ini nanti, insya Allah pakan itik akan irit dan kita bisa menuai hasilnya yang banyak. Jadi kalau pemirsa semua punya itik 100, berarti tinggal dikalikan pakan yang kami rakit ini dengan 10 kali lipatnya ya. Dan perlu juga diketahui oleh pemirsa ya, bahwasanya pengalaman saya ini saya dapat sendiri dan saya pelajari setelah bertahun lamanya ya. Saya memakainya dan saya berani memberikan tips ini kepada semua peternak itik, tentunya skala rumahan atau itik rumahan ya, yang mempunyai itik di bawah daripada 100 ekor, 50 ekor, yang mana selama ini kita selalu takut dengan pakan-pakan yang mahal dan melambung tinggi, tidak sesuai dengan harga-harga telur yang di pasaran kita jual. Oke guys, sepertinya pepaya yang kita parut sudah cukup untuk pakan itik ya. Kita akan ambil bahan lainnya. Nah, di sini sudah kami sediakan, ada ini daun singkong. Daun singkong yang sudah kami rebus, dan ini daun singkong karet. Kebetulan di sini daun singkong karet banyak kami dapati ya. Semua daun singkong mungkin bisa, tapi saya kebiasaan memakai daun karet karena daun singkong karet adalah lebar dan mudah kita cari di perkebunan-perkebunan di pinggir-pinggir rumah. Daun singkong ini kita iris kecil-kecil. Nah, dengan laksana irisannya seperti kita membuat sayur atau pecel yang kebiasaan dipakai oleh ibu-ibu ya, supaya nanti tidak mengganggu di mana itik mengkonsumsinya. Dan daun singkong ini kita rebus. Rebusan daun singkong ini tidak perlu terlalu matang, yang penting daunnya sudah lunak, sudah bisa diangkat dan diiris kecil-kecil. Dan untuk takaran daripada daun singkong ini, saya merebusnya untuk 12 ekor itik tersebut cukup 1 genggam tangan dewasa. Nah, 1 genggam tangan dewasa kita iris kecil-kecil, bisa memberi untuk makanan itik 11 ekor tersebut. Man kada diriku sinji. Nah, setelah selesai diiris kecil-kecil, maka daun singkong yang sudah kita siapkan ini kita campur dengan pepaya yang sudah diparut tadi. Kita campur di 1 bak. Anconian rasanya. Kemudian kita mempersiapkan bahan campur lainnya, yaitu dedak. Dedak ini tak perlu banyak. Di sini saya takar dedak dengan takaran
2,5 on, 2,5 on dedak aja. Jadi yang biasanya kita kasih pakan ke bebek itu 5 kilo, ini cukup memakai 2,5 on saja. Bisa untuk memberi pakan bebek sebanyak 12 ekor itu tadi. Kemudian kita campur pakan tersebut dengan sedikit air, jangan terlalu banyak airnya, supaya bisa diaduk dan pakan ini tetap posisi yang cukup basah saja, tidak perlu becek, supaya itik bisa mudah memakannya dan dedak tidak terpisah dari pakan campuran tersebut. Nah, sepertinya sudah rata ya, sudah rata dan siap dipakankan untuk bebek cantiknya. Nah, kita lihat bagaimana lahapnya si bebek ini memangsa makanan ini. Cukup lumayan lahap. Bebek gemuk, bebek bisa terjamin pakannya dan tidak pernah putus-putus. Karena kalau pakan terputus-putus bisa juga merusak bebek tersebut. Apalagi kalau bebek dalam masa bertelur. Demikian pemirsa, sedikit ilmu dari saya Bung Emen ya, tentunya yang masih bergabung dengan channel YouTube Rizwan ARR Lampung. Selamat mencoba. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berhasil dalam beternak itik. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis dan tidak bayar. Semoga berhasil. Kita hanya sekedar berusaha dan berdoa, Tuhanlah yang mengabulkannya. Amin amin ya robbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di video kami yang berikutnya. Kami masih banyak menyediakan video-video dan tip-tip daripada peternak rumahan ya. Di sini saya juga nanti akan menyediakan cara penetasan telur dan cara pembesaran daripada itik, juga cara menanggulangi daripada kelemahan itik. Insya Allah semua bisa berhasil atas ketekunan kita serta ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.